Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan atau lebih tepatnya perkalian dan pembagian pecahan. Nah, mungkin di sini ada beberapa nama-nama kelompok kami, yaitu dari saya sendiri Muhammad Andres Haji, dan ada Muhammad Alimuddin Albimawi, selanjutnya ada Mofarul Izati, dan yang terakhir yaitu Ghazali Amri. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu pecahan? Nah, untuk penjelasan pecahan dan bagian-bagian pecahan akan dijelaskan oleh teman kami. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Nah, maksudnya itu bagaimana ya? Nah, coba adik-adik bayangkan nih, jika adik-adik mempunyai suatu pizza utuh, kemudian adik-adik bagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian dari pizza tersebutlah yang disebut dengan pecahan. Selanjutnya, ada bentuk pecahan. Bentuk pecahan dapat ditulis dalam bentuk A per B. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari pecahan. Nah, yang pertama ini ada pembilang. Pembilang adalah angka yang menunjukkan berapa bagian dari suatu keseluruhan yang dimaksud atau yang diambil. Nah, letaknya ada di atas garis pecahan. Contohnya dalam pecahan 1/3 ini, di mana satu ini yang disebut dengan pembilang. Kemudian ada penyebut. Penyebut adalah angka yang menunjukkan jumlah seluruh bagian dari suatu keseluruhan. Nah, letaknya ini ada di bawah garis pecahan. Contohnya dalam pecahan 1/3 ini, di mana 3 inilah yang dimaksud dengan penyebut. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis pecahan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu seperti contoh di sana ada 1/2. Selanjutnya ada pecahan campuran, yaitu 1/2/3. Selanjutnya ada pecahan desimal juga 0,5 yang nanti akan diubah di materi selanjutnya. Selanjutnya ada pecahan yang namanya persen, 75% yang akan diubah menjadi pecahan di materi selanjutnya. Nah, di sini adalah beberapa cara mengubah pecahan, yaitu yang pertama dari pecahan ke desimal. Seperti yang tadi, yaitu 0,5. Nah, jadi di sini ada pecahan 1/2 yang ingin kita ubah ke desimal. Maka hasilnya itu yaitu 0,5. Selanjutnya ada pecahan ke persen. Nah, di sini ada contohnya yaitu 1/4. Jika kita ingin mengubahnya menjadi persen, maka hasilnya yaitu 25/100. Dan yang terakhir yaitu pecahan campuran. Nah, di sini kita ingin mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu yang awalnya 1/2 menjadi 3/2. Nah, di sini kenapa hasilnya bisa menjadi 0,5? Yaitu karena 1 dibagi dengan 2, maka hasilnya yaitu 0,5. Nah, selanjutnya di sini kenapa hasilnya bisa menjadi 25%? Yaitu karena apabila 25% kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka hasilnya yaitu 25/100. Nah, apabila 25/100 ini kita sederhanakan, maka hasilnya menjadi 1/4. Nah, yang terakhir yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini ada contohnya yaitu pecahan campurannya 1/2. Nah, caranya yaitu dengan cara 1 kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2 dan ditambahkan dengan pembilangnya yaitu 1. Maka hasilnya menjadi 3/2. Selanjutnya kita akan membahas terkait perkalian pecahan. Nah, di sini di perkalian pecahan itu sangat simpel ya teman-teman. Berikut ada 3 langkah dalam perkalian pecahan itu sendiri. Yang pertama, kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang. Kemudian baru kita kalikan penyebut dengan penyebut. Habis itu baru kita sederhanakan lagi.
Nah, di dalam perkalian ini sangat simpel ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa langsung lihat contoh berikut. Ada dua contoh. Nah, yang contoh yang pertama yaitu 2/7 dikali 3/5. Nah, di sini 2 dikali 3/7 dikali 5, yaitu 2 dikali 3 itu adalah seperti yang pertama. Langkah pertama itu pembilang dikali pembilang, dan 7 dikali 5 itu adalah penyebut dikali penyebut, sehingga menghasilkan nilai 6/35. Nah, di sini teman-teman tidak bisa disederhanakan lagi karena pembilang dan penyebut itu tidak bisa menghasilkan faktor tidak bisa disederhanakan, mohon maaf. Nah, untuk soal yang kedua, ini ada 2/5 dikali 1/2, yaitu sama dengan 2 dikali 1 pembilang dikali pembilang, dan 5 dikali 2 sebagai penyebut dikali penyebut, menghasilkan 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 5 dikali 2 sama dengan 10, sehingga menghasilkan nilai 2/10. Nah, di sini 2/10 pembilang dan penyebut kita sama-sama dibagi 2 karena mereka bisa faktor dari 2, yaitu 2 dibagi 2 menghasilkan 1, dan 10 dibagi 2 mendapatkan hasil 5. Sedangkan dan hasilnya itu adalah 1/5. Berikut tadi penjelasan terkait perkalian pecahan, sangat-sangat simpel ya teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, pembahasan kita kali ini adalah pembagian bilangan pecahan. Nah, di sini ada contoh soal 1/3 dibagi 5/3. Nah, bagaimana sih cara kita menyelesaikannya? Tentu caranya adalah tinggal kita kalikan pecahan yang ada di depan ini dengan kebalikan dari pembaginya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu seperti ini. Jadi, pecahan yang pertama kita tulis ulang, yakni 1/3. Kemudian kita kalikan dengan kebalikan pecahan yang kedua. Nah, di sini kan ada 5/3. Maka kita balik. 5 kita letakkan di bawah sebagai penyebut, lalu 3 kita letakkan di atas sebagai pembilang. Nah, seperti itu caranya. Kalau udah, tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dan pembilang. 1 kali 3, berapakah 1 kali 3? Yap, benar, 3. Setelah itu kita kalikan 3 kali 5 sama dengan, benar sekali, 15. Sehingga kita mendapatkan hasil di sini yakni 3/15. Nah, apakah 3/15 ini bisa kita sederhanakan atau tidak? Benar sekali, jawabannya bisa. Nah, bagaimana sih cara kita menyederhanakannya? Benar sekali. Caranya kita sama-sama bagi 3 di pembilang dan penyebutnya. Sehingga hasil akhir dari soal tadi adalah 1/5. Mungkin cukup sekian. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Bye-bye.